KF-21 Boramae bagai buah simalakama bagi Indonesia. Indonesia harus tetap teguh memperjuangkan nasib KF-21 Boramae karena menyangkut alutsista strategis di masa depan. Mau sampai kapan Indonesia bergantung membeli jet tempur dari negara lain di mana KF-21 Boramae menawarkan setidaknya jalan kemandirian alutsista buatan dalam negeri. KF-21 Boramae seakan menjadi secercah harapan bagi Indonesia supaya mandiri dalam membuat jet tempur di masa depan. Korea Selatan sangat terbuka ke Indonesia soal KF-21 Boramae. Mau ikut sampai KF-21 Boramae Blok 3 yang nantinya jadi jet tempur generasi ke-6 Indonesia dipersilahkan. Korsel cuma meminta Indonesia tak telat bayar iuran sesuai kesepakatan yang disepakati. Apalagi Korsel sudah menyatakan mereka mau menerima skema imbal dagang Indonesia. Korsel siap menerima minyak sawit, kopi, batu bara hingga komoditas alam Indonesia lainnya untuk digunakan sebagai pembayaran tunggakan KF-21 Boramae. Jika ada yang bilang Indonesia dan Korsel terlalu lama membuat KF-21 Boramae, maka patut dipertanyakan. Membuat jet tempur itu tak semudah bikin mobil. Hari ini rakit sebulan kemudian jadi. Gampangnya begini, jika kalian tahu program F-35, Joint Strike Fighter, JSF, sudah direncanakan sejak tahun 1983. Bahkan saat F-14 Tomcat mengudara pada Perang Vietnam tahun 1970-an, Pentagon sudah merancang skema jet tempur generasi kelima. Bayangkan saja saat F-14 lahir ia jadi jet tempur paling berbahaya, namun AS sudah punya visi lebih jauh lagi mengangkangi Uni Soviet dan negara lain di dunia. Jadi saat Indonesia dan pengguna MiG-21 masih bangga dengan kemampuan Fisbet, AS sudah kepikiran membuat model F-35. Uniknya lagi rencana pembuatan F-35 lebih dulu ada dibanding F-22 Raptor.
Bisa diperkirakan bahwa AS butuh puluhan tahun agar F-35 bisa terbang saat ini. Belum lagi soal biaya hingga halangan di sana-sini. Bila AS tak punya manufaktur dirgantara mumpuni F-35 bisa bernasib seperti Tejas, maka program KF-21 Boramae termasuk jadi lompatan kodok bagi Indonesia. Indonesia tak perlu risau soal desain, teknologi hingga roadmap karena sudah dipikirkan Korsel. Tinggal bayar dapat teknologi pembuatan jet tempur sekalian bisa memproduksinya sendiri di dalam negeri. Indonesia bisa menyingkat waktu serta biaya dengan KF-21 Boramae. Lagi pula Indonesia, cuma iuran 20 triliun rupiah kurang. Jelas bisnis yang menguntungkan KF-21 Boramae. Bandingkan dengan pembelian F-15 Eagle II senilai 199 triliun rupiah, belum tentu AS mau memberi teknologi pembuatan jet tempurnya. Akan tetapi pembelian F-15 Eagle II bisa membuka pintu bagi Indonesia mendapatkan teknologi jet tempur dari AS. Indonesia telah banyak berinvestasi untuk memodernisasi pertahanannya. Setelah mengumumkan pembelian pesawat tempur Rafale buatan Prancis, Departemen Luar Negeri AS menyetujui penjualan pesawat tempur berat canggih F-15EX ke Indonesia, jelas TP/CN pada tanggal 12 Februari tahun 2022. DSCA secara belak-belakan memang akan menjual F-15 Eagle II secepat mungkin. Departemen Luar Negeri telah membuat keputusan menyetujui kemungkinan penjualan militer asing kepada pemerintah Indonesia pesawat F-15ID dan peralatan terkait dengan perkiraan biaya $13,9 miliar. Pelaksanaan penjualan yang diusulkan ini akan membutuhkan penugasan kurang dari 20 perwakilan pemerintah AS dan kontraktor ke Indonesia untuk memberikan dukungan teknis untuk operasi pemeliharaan dan untuk melakukan pelatihan penerbangan dan pemeliharaan, lapor Desca.mil. Media Malaysia, Defense Security Asia menyebut Indonesia bisa jadi kekuatan udara mumpuni bila mempunyai F-15 Eagle II, Rafale dan KF-21 Boramae. Adapun Indonesia dalam beberapa hari terakhir juga mulai menyeimbangkan diri dalam aspek kekuatan udara di Asia Tenggara yang telah dikuasai oleh Singapura. Akuisisi 42 jet tempur Rafale dari Prancis senilai Rm32 miliar dan persetujuan untuk mengakuisisi hingga 36 pesawat F-15EX buatan Boeing. Jika akuisisi direalisasikan, senilai Rm55 miliar tentu akan menutup kesenjangan dan menyeimbangkan kekuatan udara di Asia Tenggara. Saat ini dipegang oleh Singapura. Selain jet tempur Rafale dan F-15EX, dikenal sebagai F-15ID jika dijual, TNI AU juga akan dilengkapi sejumlah pesawat generasi 4,5 buatan Korea Aerospace Industries, KAI, yakni KF-21 Boramae. Sebagai mitra pengembangan pesawat KF-21, Indonesia akan memproduksi 48 pesawat di dalam negeri. Dalam beberapa tahun ke depan, TNI AU akan dilengkapi dengan 42 Rafale, 48 KF-21 dan 36 F-15EX, jika negosiasi Jakarta dengan Washington mengenai penjualan pesawat berjalan lancar. Indonesia sangat ingin menjadi kekuatan udara utama di Asia Tenggara dan sedang berusaha untuk itu, jelasnya. Impact datangnya KF-21 Boramae ke Indonesia bisa sangat luar biasa. Dengan kemampuannya saat ini, KF-21 Boramae sangat mampu menjaga ruang udara Indonesia. Namun tak semua negara senang dengan kehadiran KF-21 Boramae. Salah satunya China. China menganggap Korsel tak punya kemampuan membuat jet tempur siluman. Entah ini wujud ketakutan China atau tidak, Indonesia diingatkan cuma ditipu Korsel soal KF-21 Boramae. Proyek KFX sekali lagi membuktikan satu hal, ada banyak negara yang membutuhkan pesawat tempur siluman, tetapi tidak setiap negara dapat melakukannya sendiri. Mereka ingin menipu Indonesia agar membelanjakan uang ke pembelian KF-21 Boramae. Pada awalnya, orang Korea meremehkan sulitnya penelitian pesawat tempur siluman. Namun, setelah beberapa tahun kerjasama,
Indonesia menemukan bahwa Korea Selatan tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan pesawat tempur siluman sama sekali, jelas media China Sohu.com pada tanggal 27 Februari tahun 2021. Menurut Om, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 30% dari pembayaran yang harus dilakukan ke Korea Selatan. Media Korea Selatan mengklaim Indonesia telah gagal untuk membayar kembali 671 juta dolar, Rm 2,7 miliar, dari total pembayaran 1,3 miliar dolar, Rm 5,3 miliar, untuk program pesawat yang telah dijanjikan, dengan alasan masalah keuangan negara sebagai alasan utama. Menurut Om, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 30% dari pembayaran yang harus dilakukan ke Korea Selatan. Media Korea Selatan mengklaim Indonesia telah gagal untuk membayar kembali 671 juta dolar, Rm 2,7 miliar, dari total pembayaran 1,3 miliar dolar, Rm 5,3 miliar, untuk program pesawat yang telah dijanjikan, dengan alasan masalah keuangan negara sebagai alasan utama. Kegagalan Indonesia untuk menjelaskan pembayaran program pesawat tempur tersebut menyebabkan ketidakpuasan beberapa pihak di Korsel yang meminta pemerintah negara tersebut untuk membatalkan keikutsertaan Indonesia dan melanjutkan program pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae saja. Bagaimana seruan untuk membatalkan partisipasi Jakarta dalam program pengembangan pesawat KF-21 Boramae ditentang karena hubungan pertahanan yang erat antara kedua pihak, lapor media Malaysia itu. Namun Malaysia nampaknya akan menelan pil kecewa karena Indonesia tetap bakal kedatangan KF-21 Boramae.